Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk Syekh Al-Mawardi, penulis kitab Al-Amthal wal Hikam yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemarin kita sudah menyelesaikan sampai dengan syair yang ke-10. Sekarang kita lanjutkan dengan syair yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syuraih bin Imran, rubba mahzulin saminun hasabuhu. Ini saminun ya, meskipun di situ ada harokat saminin ya. Rubba mahzulin saminun hasabuh wa saminil jismi mahzulul hasabi. Seringkali orang yang badannya kurus itu gemuk hasil kerjanya, mungkin begitu ya, atau derajat yang diperoleh karena perbuatannya. Hasab, jadi dalam bahasa Arab itu ada hasab, ada nasab. Kalau nasab itu diwarisi ya, nasab itu diwarisi, tapi kalau hasab itu diusahakan ya, achieved ya, jadi ini diusahakan ya. Jadi ada ascribe dengan ada yang achieve. Kalau ascribed yang ya itu karena anak orang kaya jadi kaya, anak orang terhormat jadi terhormat, itu nasab. Tapi hasab itu kehormatan yang diperoleh dengan perjuangan sendiri, hasab. Rubba mahzulin saminun hasabuhu. Seringkali orang yang kurus, ya di sini kurus mungkin fisiknya, mungkin tampilannya, mungkin asal usulnya ya itu kurus dalam pengertian tidak kelihatan menonjol, tapi saminun hasabuhu. Seringkali orang yang tidak begitu menonjol itu menjadi orang yang berhasil di dalam kehidupannya ya. Seringkali begitu. Jadi tidak selalu, tetapi seringkali demikian. Kita temukan ya tokoh-tokoh nasional kita itu banyak yang berasal dari keluarga yang mahzul tadi, yang kurus dari segi non fisiknya. Tapi saminun hasabuhu, tapi gemuk capaiannya, mungkin begitu. Wasaminil jismi, tapi juga banyak orang yang gemuk tubuhnya, mahzulul hasabi, kurus capaiannya, kurus derajat yang diperolehnya. Ya, jadi ada orang yang badannya gemuk tetapi kurus achievementnya, atau bisa juga orang kaya, keturunan orang terhormat tapi menjadi tidak punya capaian yang dicatat orang ya. Jadi seringkali begitu ya. Maka oleh karena itu orang jangan mengandalkan pada tampilan fisik, pada keturunan, pada
kehormatan yang diperoleh dari orang tua dan seterusnya. Tapi apa yang bisa kita peroleh dengan usaha kita, itu yang semestinya lebih diperhatikan. Waqad alimat nafsi makana shifaiha qariban wa hal ma la yunalu qaribu. Waqad alimat nafsi makana shifaiha qariban. Diriku telah mengetahui bahwa tempat kesembuhannya itu sudah dekat. Ya, seringkali kita melihat diri kita ini sudah dekat mencapai cita-cita, ya, seringkali begitu. Waqad alimat nafsi makana shifaiha qariban wa hal ma la yunalu qaribu. Wa hal ma la yunalu qaribu, apakah sesuatu yang tidak dicapai itu dekat? Ya, kadang-kadang kita mengira bahwa itu sudah dekat, tapi kalau tidak dicapai namanya tidak dekat, namanya itu jauh kalau tidak bisa dicapai. Ya, yang namanya dekat itu adalah yang bisa dicapai, itu namanya dekat. Ya, seperti kita seringkali merasa bahwa akan memperoleh sesuatu tetapi tinggal waktunya tidak panjang, tapi ternyata tidak jadi. Nah, itu bukan lagi dekat. Wahal ma la yunalu qaribu. Ya, banyak sesuatu yang dikira dekat tapi tidak bisa dicapai. Maka dipertanyakan, apakah sesuatu yang tidak bisa dicapai itu adalah dekat? Gitu. Tentu saja jawabannya tidak. Ya. Lalu yang berikutnya, qala an-Namir bin Taulab. Namir bin Taulab mengatakan, la taqdabanna ala mri'in fi malihi wa ala karo imisul bima lika faghdobi. Ya. Mustafilun ya. La taqdabanna ala mri'in fi malihi. Janganlah kamu marah, janganlah kamu marahi seseorang, janganlah kamu marah kepada seseorang fi malihi, ya, mengenai bagaimana dia menafkahkan hartanya, bagaimana mengatur uangnya, bagaimana mengatur kekayaannya, itu kamu tidak usah marah, wong milik dia, mau dibuang-buang ya punya dia dan seterusnya. La taghdabanna 'ala mri'in fi malihi. Janganlah kamu memarahi seseorang karena hartanya. Wa 'ala karaimi sulbi malika faghdobi. Tapi mestinya kau boleh marah ala karaimi sulbi malika, atas hal-hal yang mulia dari pokok hartamu. Jadi kamu mestinya memarahi diri sendiri di dalam hal mengeluarkan, di dalam hal menafkahkan uangnya sendiri. Kalau orang lain tidak perlu dimarahi. Jadi kalau kita mau marah, itu marah pada cara kita yang tidak baik di dalam mengelola harta. Itu baru kita boleh marah. Tapi kalau orang lain, ya wong punya dia sendiri, kenapa harus marah kan gitu kan. Waqala al-Kumaid, sekarang yang ke-14. Kumaid itu nama seorang penyair, Kumaid bin Zaid, ya, penyair pada masa penyair Syiah ini pada masa Bani Umayyah. Katanya, hal bil hawadisi wal ayyami min ajabin am hal liraddin lima qad fata min talabi. Hal bil hawadisi wal ayyami min ajabin am hal liraddin lima qad fata min talabi. Hal bil hawadisi wal ayyami min ajabin. Apakah peristiwa-peristiwa yang terjadi dan hari-hari itu membuat kita heran, membuat kita kagum, ya. Am hal liraddi lima qad fata
min tolabi. Atau yang perlu kita kagumi, yang perlu kita herankan itu adalah liroddi lima kot fata min tolabi. Mengembalikan, yang aneh itu yang perlu kita kagumi adalah mengembalikan atau mengusahakan kembalinya apa yang sudah lepas dari kita. Itu yang aneh, ya. Kalau kejadian-kejadian yang menimpa kita, hawadis itu biasanya disebut hadisah, itu kalau tidak menyenangkan itu disebut hadisah, ya. Ayam, ya, ayam. Kalau ayam itu bisa baik bisa buruk, tapi kalau hawadis biasanya yang kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah kita perlu heran kepada kejadian-kejadian buruk atau hari-hari yang menimpa kita, atau sebetulnya yang kita perlu herankan itu adalah kalau kita berusaha untuk mengembalikan apa yang sudah lepas, ya. Apa yang sudah lepas mau diambil lagi, terutama waktu, kesempatan, itu kan kalau sudah lepas tidak bisa lagi dia. Ya, kalau kita mau menarik kembali apa yang sudah lepas itu yang tadi mengherankan. Kita semestinya tidak begitu, ya. Mestinya kesempatan itu dimanfaatkan ketika dia ada. Kalau sudah lewat, ya sudah, tidak bisa lagi dikejar. Lalu yang berikutnya waqala Husama bin Qais, ya. Husama bin Qais ini saya belum mendapat biografinya. Ya. Wa qallama yafja'ul makruhu sahibahu idza ra'a li wujuhi syarri asbaba. Jarang sekali hal yang tidak disukai itu mengejutkan, datang dengan tiba-tiba kepada seseorang. Nah, itu terjemahan bebasnya. Kalau mau terjemahan harafiahnya, wa qallama sedikit sekali, ma yafja'u, wa qalla dan sedikit sekali, yafja'u mengejutkan atau datang dengan tiba-tiba, al makruhu sesuatu yang tidak disukai, sohibahu kepada orang yang terkena. Jadi sedikit atau jarang seseorang itu terkena atau tiba-tiba mendapatkan kesulitan, idza ra'a li wujuhi syarri asbaba. Jika orang itu melihat atau memperhatikan atau menyadari banyaknya jalan kedatangan hal yang buruk. Jadi kalau kita waspada, kalau kita hati-hati, maka jarang sekali kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita pertimbangkan sebelumnya. Seperti sakit, kalau kita hati-hati di dalam menjaga kesehatan, kita menyadari bahwa sakit itu bisa datang dari banyak hal, lalu kita menjaga kesehatan kita, maka itu kata penyair ini adalah jarang sekali bahwa kita akan tertimpa sakit yang tidak kita duga-duga gitu, ya. Demikian juga yang lain, kerugian, ketidakberhasilan dan seterusnya. Kalau kita mewaspadai kemungkinan yang banyak, ya, akan datangnya keburukan, maka keburukan itu datangnya tidak akan tiba-tiba kepada kita, atau sedikit sekali datangnya tiba-tiba. Ini menunjukkan bahwa kita atau menganjurkan agar kita ini selalu waspada terhadap kemungkinan datangnya hal-hal yang buruk. Waqala Nabigha al-Ja'di, ini nama penyair yang terkenal, ya, Maimun bin Qais bin Jandal. Ini disebutkan A'sya Qais atau Al-A'sya Kabir. A'sya itu orang yang bahasa Jawanya itu lamur, ya, yang penglihatannya buruk. A'sya dalam sejarah sastra Arab,
yang namanya aksya itu banyak ya, namanya aksya. Tapi mereka pinter-pinter bersyair ya, tapi penglihatannya buruk. Ini Nabi Qoh al-Jadi itu salah seorang aksya, disebut aksya kabir, ya. Aksya yang tua. Itu mengatakan wala khaira fi irdin ri'in la yasunuhu wala khaira fi hilmi mri'in dhalla janibuhu. Ya. Tidak ada kebaikan fi irdim ri'in la yasunuhu. Ya, tidak ada kebaikan pada kehormatan seseorang yang tidak ia jaga. Jadi kalau kita punya kehormatan, lalu kita tidak menjaganya, maka kehormatan itu tidak akan mendapatkan kebaikan. Ya, misalnya orang sudah ditokohkan oleh masyarakat, lalu melakukan hal-hal yang buruk, maka ketokohannya itu tidak mendapatkan kebaikan apa-apa, atau tidak memberikan kebaikan apa-apa. Banyak yang kita melihat itu, misalnya tokoh sudah bagus-bagus, tiba-tiba tertangkap tangan korupsi, misalnya begitu ya. Tokoh bagus-bagus, tiba-tiba terlibat pelecehan seksual. Bagus-bagus, tiba-tiba yang kemarin itu misalnya yang bupati yang terpilih di Sabu itu ya, kan sudah bagus-bagus. Masyarakat melihatnya sebagai orang yang baik, tapi tiba-tiba ketahuan, oh ternyata dia menipu. Bukan orang Indonesia lagi ternyata. Ya, sudah warga negara asing masih mencalonkan diri sebagai bupati. Itu namanya orang yang tidak bisa menjaga kehormatannya sendiri. Jadi tidak ada baiknya kehormatan bagi seorang yang tidak menjaganya. Wala khaira fi hilmi mri'in dhalla janibuhu. Dan juga tidak ada baiknya hilmi kemarin itu sifat menjaga diri, sifat menahan menahan dorongan-dorongan emosi, ya kul itu hilmin. Wala khaira fi hilmin dhalla janibuhu. Orang yang berpura-pura hilm, tapi sebetulnya dhalla janibuhu, sebetulnya keadaannya itu ya memang tercela, itu tidak ada gunanya itu. Atau orang mengatakan ketika kita menahan emosi dalam keadaan kita memang sudah hina, ya itu tidak ada gunanya. Ya ibaratnya orang tertangkap tangan korupsi lalu pakai peci, pakai pakaian yang menunjukkan bahwa dia itu orang yang baik-baik, itu kan sudah tidak ada lagi gunanya karena dhalla janibuhu. Jadi sifat-sifat yang bagus itu baik kalau didukung oleh kebiasaan yang baik juga. Ya, kalau tidak nanti jatuh kepada kemunafikan. Ya, ini wala khaira fi hilmi mri'in dhalla janibuhu. Ya, kalau perilakunya jelek, orang mengatakan kalau orang bejat lalu dia itu berpura-pura mampu menjaga diri, ya itu tidak ada gunanya. Ya. Baik. Lalu waqala al-aksya, ini aksya yang lain, bukan aksya al-kabir ya. Waman yuti'il washina la yatruku lahu sodiqon, ya, wa in kanal habibal muqarraba. Ya. Wa may yuti'il washina la yatruku lahu sadiqon wa in kanal habibal muqarraba. Kalau orang mematuhi atau menuruti perkataan wasi itu orang yang menjelek-jelekan orang lain, orang yang datang dengan berita buruk mengenai orang lain, itu wasi, tukang mengadu domba, ya mungkin begitu.
Barang siapa yang wa man yuti'il washina la yatruku lahu sadiqan. Kalau kita mengikuti pengadu domba, maka mereka itu tidak akan tidak akan membiarkan tidak akan membiarkan adanya seorang kawan bagi orang yang patuh kepada pengadu domba. Kalau orang mengikuti pengadu domba, maka dia akan kehilangan kawan, karena yang mengadu domba itu akan mengadukan siapapun, termasuk sodikon, termasuk kawan kita sendiri itu kadang-kadang dijelek-jelekan oleh pengadu domba. Wa in kanal habibal muqarraba, meskipun saudara kita atau kawan kita itu adalah kekasih yang dekat, itu tetap saja dijelek-jelekkan oleh tukang adu domba gitu. Jadi kalau kita mau mengikuti tukang adu domba, maka ya kawan kita habis nanti gitu. Kawan kita habis karena pasti akan dijelek-jelekan juga oleh wasyi itu. Lalu bagaimana caranya? Ya tentu kita mesti melakukan konfirmasi ya. Kalau dalam ayat Quran kan dikatakan inja'akum ya ayyuhalladzina amanu inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman ya ayyuhalladzina amanu inja'akum fasikun binaba'in. Kalau ada orang fasik, maksudnya orang yang tidak bisa dipercaya begitu, datang membawa cerita, membawa berita, maka tabayun, maka konfirmasilah. Kenapa? Antusibu qauman bijahalatin, karena bisa jadi kamu akan melakukan tindakan yang buruk kepada orang lain, kepada kelompok tertentu, bijahalatin. Bijahalatin itu artinya dengan tindakan yang bodoh, ceroboh, tidak dipikirkan dulu akibatnya, itu jahala. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kemudian setelah itu kamu menyesal. Ya, ini. Jadi jangan mempercayai semua berita yang datang, karena bisa jadi orang yang dekat dengan kita pun akan dijelek-jelekan juga. Lalu wakila Jamil bin Muammar, ya, jadi dia itu seorang kawan dekat dari Umar bin Khattab ya, Jamil bin Muammar al-Jahmi. Dia mengatakan wazadaka ma jarrabta ilman wa innama yazidul fata ilman lima kana jarraba. Wazadaka ma jarrabta ilman. Setiap apa yang kau alami itu akan menambahmu pengetahuan. Jadi semua pengalaman kita itu menambah pengetahuan. Pengalaman baik, pengalaman buruk, pengalaman ketemu orang, pengalaman konyol, kadang-kadang begitu ya. Itu ya zadaka ilman. Semua yang kau alami, semua yang kau coba, itu akan menambah ilmu. Mencoba juga termasuk jaroba itu ya. Mencoba menyelesaikan masalah dan seterusnya, itu akan menambah ilmu. Ya, karena apa? Seseorang itu hanya bertambah ilmunya dengan jalan mencoba atau mengalami. Wa innama yazidul fata ilman lima kana jarroba. Ini bahkan dikatakan seorang pemuda itu hanya bertambah ilmunya kalau dia berpengalaman, kalau dia mencoba. Kalau tidak mencoba, tidak tambah pengalamannya. Ya, ini sudah kita ketahui ya, kalau orang banyak mencoba, lalu ilmunya itu bertambah. Tapi kalau tidak banyak mencoba, takut salah, takut resiko dan seterusnya, ya sudah, akhirnya tidak dapat apa-apa. Ya, tidak bisa berkembang ilmunya kalau tidak mencoba. Gitu. Yang ke-19, ya.
Ini orang lain, yang lain lagi, penyair lain mengatakan walaisa itabul mar'i lil mar'i nafi'a idza lam yakun lil mar'i lubbun yu'atibu. Ya. Ini namanya bahar tawil. Ini yang paling banyak dipakai untuk menasihati orang itu kalau di dalam syair Arab itu adalah bahar tawil. Kalau dalam bahasa Jawa ya mungkin dandang gulo itu ya. Walaisa itabul mar'i lil mar'i nafi'a. Celaan seseorang bagi orang lain itu tidak akan ada gunanya, tidak bermanfaat. Idza lam yakun lil mar'i lubbun yu'atibuhu. Jika orang yang dicela itu tidak mempunyai hati atau perasaan yang mencela dirinya sendiri. Jadi celaan itu hanya bermanfaat jika orang yang dicela itu punya hati yang bisa mencela dirinya sendiri. Ya, mungkin ada istilah self judgment mungkin. Kalau orang tidak punya self judgment, tidak bisa menilai dirinya sendiri, itu dimarahi orang, dicela orang itu ya tidak bisa mendapatkan manfaat dari celaan orang itu. Ya, artinya kita mencaci maki orang atau mengingatkan orang kadang-kadang itu tidak ada manfaatnya juga kalau orang yang kita ingatkan, orang yang kita cela itu tidak punya dorongan dalam dirinya untuk menjadi baik. Ya. Lalu satu lagi waqala rajulun min Bani Dhabbah, ya. Dan seorang laki-laki dari Bani Dhabbah, ya. Itu mengatakan idzal mar'u lam yuhbibka illa takarruha badalaka min akhlaqihi ma yughlibuhu. Jika kau dapati seseorang lam yuhbibka illa takarruha, tidak mencintaimu, tidak menyukai kamu kecuali takarruha, karena terpaksa begitu ya, atau juga mencari-cari ke sesuatu yang tidak membuatmu senang ya. Ya, tapi ini mungkin juga terpaksa. Idzal mar'u lam yuhibbuka illa takarruha, kalau ada seorang yang mencintaimu hanya karena terpaksa, badalaka min akhlaqihi ma yughlibuhu. Maka tidak usah khawatir, tidak usah kau risaukan itu, karena badalaka min akhlaqihi ma yughlibuhu. Pasti nanti akan nampak dari akhlaknya, dari tindakannya, apa yang akan mengalahkan dia, ya, yang akan membuatnya lalu mendapat pelajaran itu ya. Badalaka min akhlaqihi ma yughlibuhu. Maka akan muncul dari akhlaknya sendiri apa yang nanti akan mengalahkan dia. Ya, misalnya lalu kelihatan bahwa dia itu munafik, kelihatan bahwa dia itu menginginkan sesuatu dan seterusnya, maka itu akan kelihatan. Jadi kalau orang mencintai kita itu dengan terpaksa atau dengan mau mencari membuat kita atau mencari-cari kelemahan kita, itu sudah tidak usah diperhatikan benar, karena nanti akan muncul dengan sendirinya apa yang membuat dia terkalahkan, yaitu. Ya, mungkin sampai di sini untuk malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 10 syair. Marilah kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.